Ketika bahasa menjadi kunci kehancuran kenyataan. Bahasa yang terlupakan. Dr. Helena Reyes selalu terpesona dengan kekuatan bahasa, cara kata-kata, dalam bentuk paling primitif, bisa membentuk jalannya sejarah. Sebagai seorang ahli linguistik yang berpengalaman, ia telah mendedikasikan karirnya untuk mengungkap rahasia dialek-dialek terlupakan, skrip kuno, dan bahasa yang hilang. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk penemuan yang akan ia buat jauh di dalam hutan yang tak terpetakan. Semua bermula dengan sebuah peta tua yang menguning. Ditemukan di arsip perpustakaan yang berdebu. Sebuah tanda samar, sebuah X, dengan tinta merah, menunjukkan pintu masuk ke sebuah sistem gua yang tersembunyi di bawah kanopi hutan yang lebat. Jauh dari peradaban yang dikenal. Ada desas-desus di kalangan akademisi tentang tempat itu, rumor tentang skrip yang tak bisa dipahami, tetapi tidak lebih dari itu. Itu telah dianggap sebagai mitos, spekulasi liar. Namun bagi Helena, itu adalah tantangan utama, hadiah terlarang. Penemuan peta itu membuat jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa bahasa itu, jika memang ada, akan menjadi sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Itu adalah jenis teka-teki yang dapat membuat namanya abadi di dunia akademik. Dia pergi ke hutan sendirian. Tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang melewati hutan yang lebat. Setelah berhari-hari mendaki, berkeringat, dan mencari, akhirnya ia menemukannya, pintu masuk ke gua itu. Udara di dalam gua lembab, tebal dengan bau tanah dan batu kuno. Yang paling terasa adalah keheningan yang melingkupi, menyesakkan dan sangat mendalam. Lalu, dia melihatnya. Dinding gua itu terukir dengan simbol-simbol, garis-garis tebal yang melengkung, bentuk-bentuk bergerigi, spiral yang seolah berputar, bahkan dalam cahaya lampu minyaknya yang redup. Skrip itu seperti bahasa yang belum pernah dia lihat, kuno dan asing, dengan irama yang tampaknya hampir hidup. Jantung Helena berdegup lebih cepat. Dia tahu ini adalah penemuan yang dia cari, penemuan yang selama ini dia impikan. Selama beberapa minggu berikutnya, ia menghabiskan waktu dengan penuh kesabaran untuk menyalin simbol-simbol itu. Setiap detik hidupnya dikonsumsi oleh keinginan untuk memahaminya. Semakin banyak dia mendekode, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar bahasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang tidak bisa dibatasi hanya dengan kata-kata. Malam pertama mimpi-mimpi itu datang, Helena menganggapnya sebagai halusinasi akibat kelelahan. Tetapi mimpi-mimpi itu datang lagi. Malam demi malam, visi tentang sosok-sosok raksasa yang gelap berjalan melintasi langit. Makhluk-makhluk kolosal, bentuk mereka tak terdefinisikan, menjulang tinggi di atas bumi. Mata mereka dipenuhi dengan kekosongan yang membuat tulang belakang Helena merinding. Dan selalu, suara-suara mereka bergema di balik pikirannya. Sebuah dengungan dalam dan bergema yang seolah berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Seiring berjalannya waktu, cengkeraman Helena terhadap kenyataan mulai longgar. Hal-hal aneh mulai terjadi. Refleksinya di kolam gua tidak lagi sejalan dengan gerakannya. Suaranya, ketika dia berbicara, terdengar jauh, seolah dia mendengarnya dari tempat yang sangat jauh. Tetapi tidak sampai malam pertama ketika dia mendengar suara teman-temannya berbicara terbalik, barulah ketakutan itu benar-benar muncul. Itu terjadi ketika dia menghubungi mereka lewat telepon satelit. Dia sudah bekerja tanpa henti, tangannya gemetar saat menatap skrip itu. Suara teman-temannya, yang dulu familiar dan menenangkan, terdengar terdistorsi. Kata-kata mereka terbalik, terputus-putus, dan tidak bisa dipahami. Ketakutan menyergap dirinya saat dia menempelkan telepon lebih keras ke telinganya. Tetapi tidak peduli berapa banyak pun ia mencoba, suara-suara yang terbalik itu tetap terdengar. Helena, dengarkan kami, bukan kamu. Itu skripnya, salah seorang dari mereka berteriak dalam gema yang terdistorsi, tetapi kata-katanya terbalik, tidak bisa dimengerti. Dia tak bisa bernapas. Dia menutup telepon dan menatap dalam-dalam ke kedalaman gua, gemetar. Dia telah menerjemahkan lebih banyak simbol, memang, tetapi setiap terjemahan membuatnya merasa berbeda. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya, menariknya menuju sesuatu yang kuno, sesuatu yang ada di luar waktu itu sendiri. Obsesinya terhadap bahasa itu semakin dalam. Helena mulai menyadari, terlambat, bahwa dia bukan hanya mempelajari bahasa itu. Bahasa itu yang sedang mempelajarinya.
Bahasa itu sedang menulis ulang dirinya. Suatu malam, dia terbangun dengan suara yang mengerikan. Itu bukan suara makhluk yang pernah ia dengar, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua. Udara bergetar dengan kekuatan seakan langit di atas hutan terbelah. Tubuhnya membeku ketakutan saat matanya beralih ke pintu masuk gua. Di sana, di kejauhan, langit terbelah. Bentuk-bentuk raksasa menjulang di cakrawala. Wujud mereka hampir tak terlihat di balik kegelapan yang pekat. Mereka adalah Buto kuno, makhluk kuno yang terlupakan, yang pernah memerintah bumi, entitas pertama yang berbicara sebelum waktu. Sebelum bahasa itu ada, dan sekarang, mereka mulai terbangun. Jantung Helena berdegup kencang saat dia menyadari kebenaran. Skrip yang dia temukan bukanlah peninggalan dari sebuah peradaban kuno. Itu adalah sebuah pemanggilan, sebuah ikatan, suara untuk Buto kuno yang telah ia dengar di kedalaman pikirannya. Bahasa itu telah menemukan dirinya, telah menjadikannya sebagai wadah. Itu bukan lagi tentang menerjemahkan simbol atau memahami makna. Bahasa itu sedang menulis ulang dirinya dari dalam. Itu mengambil tubuhnya, pikirannya, dan segala sesuatu yang dia miliki. Untuk membawa Buto pertama, yang berbicara sebelum waktu, sebelum dunia tercipta. Tubuh Helena kejang, dan dia berteriak saat langit di atas semakin gelap, bentuk-bentuk raksasa itu semakin dekat. Helena sadar bahwa dalam obsesinya, dalam dahaga pengetahuannya, dia telah menjadi kunci. Begitu dia mengungkapkan frasa terakhir, tanpa sadar dia telah membuka gerbang untuk Buto kembali. Pemikiran terakhir yang dia miliki sebelum pikirannya hancur total adalah bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Buto kuno akan kembali berjalan di bumi. Dan bahasa itu akan terus hidup. Selamanya, hutan itu hening, kecuali untuk gema bisikan di angin. Gua itu, yang kini kosong tanpa jejak Helena, berdiri seperti sebelumnya, gelap dan tak bergerak. Beberapa orang mengatakan, pada malam yang sunyi, jika kau mendengarkan dengan seksama, kau bisa mendengar skrip itu sendiri, berbisik, berbicara, memanggil. Bagi siapapun yang cukup bodoh untuk memahaminya.